Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak bunda semuanya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa belajar lagi. Kemarin kita belajar tentang 3 prinsip dasar dalam kehidupan, ya. Masya Allah, tabarakallah. Prinsip itu ternyata sederhana nulisnya. Teruslah berbuat baik walaupun orang tak baik sama kita. Ini yang saya ambil nih, ada foto salah satu sahabat kita, saudara kita yang lagi tidur di pesawat. Saya kira saya duduk di bawah tuh udah ini gitu. Rupanya dia yang lebih rendah lagi nongkrongnya gitu di ini. Tapi ini rendah tapi di atas gitu, karena dalam pesawat. Teruslah berbuat baik walaupun orang belum baik sama kita. Sederhanakan standar bahagiamu, kemarin kita bilang gitu ya. Ya ternyata dulu ada yang punya cita-cita gitu ya, pengen apa? Pengen pergi ke negeri apa? Doraemon. Negeri Doraemon. Nah begitu sampai di negeri Doraemon, ya tak ada gak macam mana gitu. Nah ini lihat sedikit lah ya, Kakak. Pintunya bisa digeser-geser. Nah, itu Doraemon tidurnya di situ, ya kan? Tidur di dalam lemari situ. Kasurnya begini. Alhamdulillah. Jadi bro kata iya. Setelah sampai ya ada gak macam mana. Ini pintunya bisa geser-geser gitu. Benar-benar loh pintunya nih tuh. Bisa geser-geser. Oke. Apa? Sederhanakan standar bahagiamu. Yang ketiga, you are alone. Tadi malam kita naik Shinkansen. Nobitanya mana Ustaz? Tuh ada Nobita depan saya lagi duduk kayak kotak-kotak. Jadi tadi malam tuh kita naik Shinkansen, lalu kita nengok orang di terminal pula. Di mana? Di stasiun Shibo. Ada yang mau ke sini, ada yang lari-lari, ada yang jalan cepat. Di situ saya tuh ngerenung gitu ngelihat. Oh, semua orang tuh sibuk dengan urusan masing-masing. Ini di dunia. Ya. Cuman lah kalau nanti di akhirat gitu. Apa itu Shinkansen? Nanti cari tahu lah. Dia sejenis makanan macam model-model bakpao gitu dia. Cuma isi dalamnya ikan paus. Dia toppingnya tuh topping ikan paus gitu. Namanya Shinkansen. Gitu. Ketemu Shinchan enggak? Shinchan lagi sekolah, dia lagi belajar ikro, ya. Insya Allah. Waktunya di mana di sini? Di sini sama dengan Indonesia Timur. Jadi jam 7 pagi sekarang. Jam 7:15. Nah, jadi yang abang-abang kakak-kakak yang di timur, yang di kirain Onogiri. Onogiri itu nama pondok besar. Kan bakso Onogiri. Shinchan lagi belajar ikro ya. Doakan dia semoga di istiqomah gitu ya. Shinchan pakai metode apa Ustaz? Metode suka-suka dia lah. Masya Allah, kelewat ketawanya ketinggalan ya. Nah, ini kan anggap aja lagi video call antum sama saya nih. Mama, Shinchan mau ngaji mama, gitulah kira-kira ya. Jadi pas saya datang, mana Shinchan? Oh lagi ini, Doraemon masih di dalam, tidur dia. Tadi malam dia jaga kami. Dah, abang kakak teruslah berbuat baik ya. Sederhanakan standar bahagiamu, ya. Kemudian you are alone. Tadi malam tuh di stasiun kereta orang sibuk, ya kan masing-masing. Kita pun berjaga-jaga juga. Panggilan udah datang belum? Sekian menit ya? Berapa menit bang tadi malam tuh? 10 menit sekali. 10 menit sekali datang. Terus begitu datang itu pun cuma 5 menit paling ya? Enggak nyampe. Semua orang harus masuk terus cari tempat duduk, langsung jalan lagi. Nah, jadi tadi malam saya ngerenung, oh gini lah aku transit ya. Gini lah hidup di dunia tuh. Gini lah rasanya kita perjalanan dunia yang nanti bekal kita ya. Ya kita harus kita harus ngerenung panjang bosnya perjalanan kita, ndak cuma di dunia. Jadi tadi malam obrolan itu
dunia ini tempat tinggal emang, tempat transit. Nah, maka kesadaran bahwasanya kita transit itu, dunia ini transit memang. Jadi rest area. Kalau namanya rest area kan makan seperlunya, kalau ke toilet ya ke toilet, kalau mau jajan ya jajan seperlunya. Jangan bawa barang-barang yang kira-kira membebankan kita gitu loh. Nah, bawalah barang-barang yang kira-kira bisa menyelamatkan kita, kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, itu siapkan betul-betul gitu. Nah, maka saya pun usikum wa nafsi bitaqwallah tadi malam tuh merenung gitu. Oh, gini lah kira-kira. Ini baru di sini gitu ya. Gimana kalau nanti di akhirat tuh yang tak ada tempat bekal. Kalau di sini kan kita bisa cari makan, bisa cari minum. Bahkan di sini air minumnya tuh dari keran bisa langsung diminum. Katanya begitu. Nah, dunia tempat tinggal, dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Ada yang saya bahas kemarin, ketika engkau selalu merasa diistimewakan, kau sedang sakit jiwa gitu ya. Selalu merasa perlu diistimewakan itu adalah sakit jiwa. Kita akan jadi pribadi yang istimewa ketika kita bisa memperlakukan orang lain dengan istimewa. Nah, pelajaran apa yang bisa saya dapat tadi malam itu, kita berdiri sekian jam, kita jadi orang asing. Ya kan materinya kan kemarin waktu masih di sana, you are alone. Nah, ternyata begitu sampai di sini kan benar-benar alone kita. Pengecasnya beda, lubangnya 2 kecil gitu. Lalu ngantri, bahasanya kita nggak paham, harus ada tour guide. Di situ saya ngerasakan, wah ada orang Indonesia yang bisa dampingin gitu. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa bayar. Gimana bang tadi uang warawiri, uang segala macam. Oh udah dari Nawaitur misal gitu, aman. Nawaitur ini apa ya aman? Nanti cari ya. Ini bukan promosi, ini iklan terang-terangan. Abang kakak kalau mau jalan ke luar negeri, mau safar yang halal, cari Nawaitur, Nawaitur. Mau ke apa namanya? Korea, mau ke Jepang, mau ke Singapura, mau ke Malaysia, mau ke Asia Tenggara, mau ke Vietnam, mau ke Saudi Cup, Kapkun Cup, mau ke situ ya kan roti apa kepala ikan kakap gitu. Nah itu cari Nawaitur, well recommended. Jadi abang kakak insya Allah kalau di Nawaitur makanannya halal ya kan, produk-produknya hotelnya juga dicarikan yang dekat masjid. Jadi abang bukan hanya sekedar dapat apa safarnya, tapi juga insya Allah akan dapat apa berkahnya ya kan. Jadi mudah-mudahan abang-abang kakak-kakak bisa nanti safar melihat kebesaran Allah di bumi-bumi Allah ini. Kemana ya man? Nawaitur @nawaitur.id, nawaitur.id itu ya IG-nya ya. Jadi saya pun ke sini nih ketemu sama Doraemon, ketemu sama itu tuh silaturahimnya lewat Nawaitur. Nah, ayo coba di ya minimal apa posting atau cari-cari tahu, daftar nama, bikin paspor dari dekat ya kan. Nah, sedikit cerita saya tadi di itu. Saya masih mau cerita tentang pengalaman perjalanan di terminal itu ya tadi malam khususnya tuh. Saya nengok orang tuh sangat sibuk. Pulang kerja, muka capek, letih, ya bang. Mabuk, ada yang dalam kondisi sempoyongan. Mereka tidak kenal sama Allah gitu, belum kenal Allah. Dan saya tanya sama orang lama sini, mereka bilang mereka tuh pulang kerja ke rumah tuh udah sampai jam 10-an karena perjalanan 2 jam naik kereta api. Habis itu nanti sampai rumah katanya mandi, berendam air hangat, megang handphone, minum sake, habis itu tidur. Istri tidak disentuh. Jadi katanya mereka tuh nyentuh istri itu cuma sebulan sekali, 3 bulan sekali. Mereka perlu madunya Bang Dirga kayak gitu. Madu cocok tanam. Iya, madu untuk bercocok tanam ya, energi untuk beramal soleh. Jadi yang kita lihat, yang kita kagum-kagumi, yang kita mungkin bangga-banggakan, ternyata mereka juga punya kehampaan. Saya nengok mata mereka kosong. Saya nengok tatapan mereka tuh hampa gitu, kayak lagi mencari sesuatu, tapi mereka juga bingung apa gitu loh. Nah, selama masih masuk makanan haram di tubuhnya, hidayah itu sulit datang. Ilmaro ya, ilaman rahimah Rabbi. Jadi tadi malam tuh ayat kalimat tentang you are alone tuh hidup sekali gitu. Saya tadi malam kan sambil ngantri tuh kan, duduk nengok ngantri masih panjang. Oh, saya bilang baru di dunia nih ngantri tiket. Nanti di akhirat di padang mahsyar kan ngantri hisab. Dan kalau tadi malam kita ada yang tour guide, ada saudara kita, ada abang kita, ada Bang Yusuf kan yang nemankan kita.
Nanti di akhirat, kan tadi saya bilang, nawaitur bisa kita bayar. Tolong dong, apa, bantu saya gitu. Itu kan pakai jas, pakai, ya kan rapi-rapi kan, pakai sepatu, semuanya pada bawa tas-tas kecil isinya laptop, isinya buku. Saya nengok muka-muka mereka tuh, nggak ada yang gurau-gurau, canda-canda tuh, nggak kayak kita gitu. Yeah. Apa karena memang kita terlalu santai atau gimana? Mereka jangan-jangan pun lupa udah cuma caranya ketawa gitu. Serius semuanya tuh, pada megang handphone, pada ini. Oh, saya bilang, saya nggak ngelihat mereka ya, saya ngelihat jauh gitu. Beginilah kira-kira gambaran kalau kita di padang mahsyar nanti. Yang ayat itu, yaumala yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta sudah tidak bermanfaat, anak juga tidak bermanfaat kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Lalu yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana seseorang itu akan berpisah dari keluarganya, dari saudaranya. Tidak lagi peduli dengan kiri kanan. Dan memang tadi malam tuh saya nengok gitu memang. Pulang kerja mata merah ya kan, letih. Pagi nanti mereka harus kerja lagi, terlambat 1 menit tuh dipotong gaji, 1 menit terlambat. Di sini bisa titip absen, di sini tak bisa. Nah maka you are alone ini abang kakak menyadarkan kita bahwa kita harus cari bekal gitu. Saya bawa pasta gigi, saya bawa sikat gigi, ternyata di sini ada jual sikat gigi, ada jual pasta gigi, ada jual sabun, ada jual minyak rambut. Tapi kenapa kita bawa gitu dari Indonesia? Kita tidak mau ribet kan. Nah, kalau pergi ke suatu daerah yang jelas-jelas di situ ada perbekalan yang kita butuhkan, kayak baju, minyak baju saya minjam nih abang kakak. Saya kira pakai lengan pendek aman, rupanya lagi dingin di sini. Akhirnya apa? Pinjam baju ya. Jadi pelajaran kita nengok absennya di perjalanan di Shinkansen itu kemarin tuh, saya ngerenung gitu berjam-jam kan saya berdiri. Saya kan posisi di luar, kalau abang kan nunggu abang kan ngantri di dalam. Saya itu kan posisi di luar, kayak menanti ketidakpastian lah gitu. Menanti tanpa kepastian, ada ndak, dapat ndak gitu loh. Perasaan saya tuh, aku mau ngapa lah. Oke, kalau misalnya di Indonesia bisa ngomong sama si fulan tuh, di situ siapa? Ndak ada yang minta foto. Bukan sok artis gitu, bukan, tapi nggak ada yang kenal sama aku gitu. Duduk ngedeprok, dapat atau enggak, jam berapa dapatnya, kan menanti sesuatu yang tidak pasti itu kan bikin bingung kan bang. Ya ada sedihnya, ada bimbangnya, jalan enggak nih, atau nanti kalau misalnya enggak dapat gimana. Nah, ramai tapi sendiri gitu loh. Kita kan ramai kemarin. Iya, banyak orang. Saya jadi introvert akhirnya jadinya. Mau duduk tak ada tempat kursi, nengok orang tak ada yang lesehan. Kayak kalau kita kan di sini ngedeprok gitu loh. Saya duduk gitu. Di sana tak ada. Cepat sekali. Semua berjalan rushing. Ya, saya kan orang kampung ya. Akhirnya cuma duduk diam. Ya kan ada saudara kita, ada kakak kita juga tuh. Mungkin ada agak keletihan kan, jadi jongkok dudukkan koper. Saya tengok letih, cerita gitu. Oh, begini. Inilah yang dimaksud dengan seseorang itu sendirian. Nah sampailah akhirnya saya ngerenung, tak bisa santai aku nih, nggak bisa aku istilahnya cuma santai. Yang tadi malam ada diskusi sama Mbak Ati kan, saya bilang sama beliau, Mbak, kita nih harus cari bekal yang banyak, dan waktu terbaik, saya diajarkan sama guru saya agak ekstrim, beliau bilang waktu terbaik itu ya hari ini gitu, karena kemarin udah lewat. Besok belum tentu masih hidup. Hari inilah dijadikan patokan betul gitu. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik hari ini. Karena ya tadi itu, ketika udah sampai di padang mahsyar, ketemu sama Allah, kita rasa-rasanya tidak perlu yang penilaian manusia apa. Kita perlu pembela, kita perlu syafaat, kita perlu orang dalam. Orang dalam itulah baginda Rasulullah SAW. Macam mana supaya beliau bantu kita kan? Macam mana beliau bisa support kita? Macam mana beliau bisa memberikan syafaat? Kita harus dekat-dekat sama dia dan meniru sedekat-dekat mungkin apa yang beliau contohkan gitu. Bangun tidur, baca doa, ya kan? Masuk WC kaki kiri, ya kan? Cukur kumis, rapikan, ya kan? Waktu terbaik kita hari ini. Bisa sedekah hari ini, sedekah hari ini. Bisa doa hari ini. Bisa infak hari ini, infak hari ini.
Jadi bisa ngasih hadiah hari ini, kasih hadiah. Lahir sendiri, wafat sendiri. Cuma kita harus bikin meninggal kita dengan lahir kita tuh berbeda kondisi. Kalau lahir, kita nangis. Orang di sekeliling ketawa. Betul gak? Ada gak yang baru lahir langsung Allahumma sholli? Itu gak ada. Walaupun dia ahli sholawat, rasa-rasanya baru lahir gak lah dia langsung sholawatan. Baru lahir dia pasti kan Masya Allah gitu kan. Aku ingin begini, aku ingin. Nah, enggak juga ya, enggak gitu. Salah gitu ya. Jadi lahir tuh kita nangis. Semua orang lahir nangis. Tapi orang sekeliling kita itu tertawa. Nah, dalam pepatah Arab dikatakan ihris ala amalin takunu bihi idzan yabkuna haulaka dhahikan masruran. Lakukanlah sebuah perbuatan di mana pada saat engkau meninggal nanti orang-orang di sekelilingmu menangis kehilangan engkau, sedangkan engkau meninggalkan dunia dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Kita sudah pernah ngasih makan orang, udah selalu memberikan yang terbaik, memberikan hadiah untuk orang-orang dengan hadiah yang terbaik, memberikan surprise tanda kutip kepada orang yang tidak pernah minta-minta. Wah, itu abang kakak coba rasakan. Sensasinya memberi kepada orang yang tak pernah meminta. Kalau orang minta, ya kan, itu mungkin dia lagi perlu, lagi butuh gitu ya. Tapi abang kakak coba rasakan, abang kakak memberi sesuatu barang bagus gitu, bahkan dia bisa dibilang yang terbaik kepada orang-orang yang memang tidak pernah menunjukkan menunjukkan susah, tidak pernah gini gitu, tangannya tuh tidak pernah nadakan tangan. Dia justru menunjukkan dirinya tuh mampu, dirinya tuh bisa, dirinya tuh selalu bahagia. Cobalah lihat, tadi sempat saya bahas sama Bang Dirga. Kenapa begitu? Jadi gini abang kakak, orang-orang, buka Al-Baqarah 273 ya, nanti abang kakak lihat. Orang-orang yang tidak pernah meminta-minta tuh abang kakak, yang terlihat kaya, terlihat berlebihan, ya kan? Terlihat terlihat punya uang gitu ya. Yang kita tuh nengok dia tuh happy terus gitu. Nah, itu kan dia tuh hatinya tuh berharapnya sama Allah kan. Al-Baqarah 273, coba lihat. Orang ini kan hatinya sama Allah, connect-nya. Bangun tidur dia nyebut Allah. Habis itu dia sholat duha, minta sama Allah lagi, berdoa rezeki, minta supaya rezekinya banyak, berkah, berlimpah, bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Apapun kehidupan dia sandarkan sepenuhnya sama Allah. Nah, tiba-tiba abang kakak, ada orang yang ngasih dia hadiah, ngasih dia sesuatu yang dia sedang perlukan memang. Kira-kira yang diingat pertama kali siapa? Pasti Allah. Nah, jadi kita yang memberi hadiah kepada orang itu sedang berdakwah tepat sasaran, karena orang itu menjadi semakin yakin dengan Allah, semakin percaya sama Allah. Nah, apa hadiahnya? Ketika si fulan tadi, yang orang yang 273 tadi itu semakin yakin sama Allah, semakin cinta sama Allah, semakin kagum sama Allah, kira-kira pahalanya ngalir gak untuk orang yang ngasih? Pastilah Allah memuliakan orang yang ngasih itu. Kenapa? Karena dia menjadi wasilah si fulan ini semakin yakin dan percaya sama Allah. Nah, bedanya abang kakak, orang beriman ini yang di Al-Baqarah 273 ini, ketika dia dikasih, dia tahu berterima kasih, dia pandai bersyukur. Dia pasti akan respect dan hormat kepada orang yang ngasih dia. Karena dia tidak berharap, dia tidak minta-minta. Tapi orang itu ngasih dia kan, Masya Allah, itulah yang kita sebut dengan hai, hamba Allah istimewa. Guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, ya kan? Kemudian penjaga kuburan. Coba bang tengok orang-orang yang berjihad di jalan Allah tuh. Abang kakak gak usah tanya. Tengok ya, jam tangannya udah jelek, belikan jam tangan. Kalau gak bisa beli jam tangan, belikan jam dinding misal gitu. Siapa tahu dia perlu jam dinding, ya kan? Nah, lihat Al-Baqarah 273, menjaga izzah dan iffah. Kalau abang tanya, ada duit enggak? Dia pasti bilang aman. Saya ada duit. Tapi kalau abang kasih dia duit, nih pegang. Pasti jadi amal soleh duit itu. Pasti jadi kebaikan. Karena memang dia dengan dirinya udah selesai. Makanya saya pun berusaha juga gitu untuk bisa peka gitu, membaca sinyal. Apa tadi diskusi kita? Memberi sesuatu kepada orang yang enggak minta itu ada kepuasan tersendiri.
Dan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beda dengan ngasih orang yang memang dia tuh suka minta-minta gitu. Kadang-kadang kita pun jadi apa tadi bahasa bang? Terganggu keikhlasan. Diuji keikhlasannya, teruji keikhlasan. Aduh ada orang itu, tidak mau keluar ah. Aduh ada orang itu, tidak mau ini ah. Kita jadi dia. Maka tadi saya bilang tetap kasih kalau ada orang kayak gitu tuh. Tapi dosisnya turunkan. Biasa bang ngasih 100.000, turunkan jadi 50, turunkan lagi jadi 20, turunkan jadi 10, turunkan lagi jadi kasih misal uang parkir 2.000 gitu, 5.000. Cobalah abang kakak rasakan. Memberi sesuatu kepada orang yang tidak meminta, itu ada kepuasan tersendiri. Coba rasakan. Begitu misalnya kita tengok nih, sepatu dia udah, misalnya dia guru ngaji atau guru ustadz lah gitu ya. Guru gitu. Kita tengok sepatunya tuh udah sobek gitu. Terus kita diam-diam gitu, pura-pura nyusun sendal. Nengok gitu. Nomornya berapa nih? Oh nomor 42. Terus kita belikan. Lalu kita bilang, nih hadiah. Itu abang kakak tahu rasanya dia doakan kita tuh. Masya Allah, jazakumullah khair. Kadang tuh beli naik matanya. Apa? Saya kemarin tuh pengen beli sepatu. Terus? Tapi anak saya mau beli tasnya udah rusak. Udahlah biarlah saya ngalah. Anak saya biar beli tas, saya nanti gitu. Rupanya Allah ganti saya dapat sepatu. Itu Masya Allah. Ada gak yang punya tas sobek gitu kan? Dijahit tasnya. Tas baru ada. Mana tas barunya? Dipakai sama anak. Oh iya. Itu juga termasuk hamba Allah istimewa itu. Nah jadi hamba Allah istimewa nih jumlahnya banyak abang kakak. Jumlahnya banyak ya kan. Kita tuh ya harus apa bahasanya ya? Harus peka gitu. Menyadari. Nah sambil berdoa abang kakak. Kalau misalnya abang kakak hari ini jadi orang yang menerima manfaat, ya kan, balaslah kebaikan orang itu dengan mendoakan dia gitu. Dalam diam, jauh di mata, dekat dalam doa. Sambil nyusun sendal tuh, coba tengok tuh, ya Allah Ustadz nih dakwah kemana-mana gitu. Dan saya tuh kan nengok tuh, dia berdakwah ngajar ngaji, masuk ke dalam hutan, sendalnya tuh mau putus gitu, dijahit. Kadang ada udahlah sendal jepit bang, bagian bawahnya tuh putus bang, dikasih peniti tuh loh bang. Kadang kasih paku bagian bawahnya tuh sepeda itu. Kerja ngajar ngaji, besarkan agama Allah, mencerdaskan anak bangsa. Sendal pun dia tak punya, sendal jepit. Orang besibo berdebat tentang sendal branded dan lain-lain. Bukan berarti tidak boleh pakai, boleh pakai. Dan saran saya, sendal tuh pakainya di kaki. Pastikan kanan sama kiri. Takutnya beli sendal kanan sama kanan gitu. Soalnya nanti ada yang beli sendal mahal, letak di telinga gitu ya. Iya. Ya kan? Coba lihat orang-orang yang dapat hadiah, ya kan? Tapi dia tidak minta. Hadiah itu adalah barang yang dia butuhkan. Misal kita nengok gitu, tasnya tuh udah jelek, sendalnya udah jelek. Itu ketika kita kasih tuh, doanya tuh panjang. Nah itu yang mahal, itu yang mau kita kejar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kayak saya dapat tempat penginapan yang Masya Allah ini mewah sekali. Kalau untuk standar Jepang ini premium tuh yang begini, ya kan, karena dia tetap mengedepankan ini kan, Anti gempa. Iya, dan ini anti gempa polanya nih rumah ini nih, ya kan. Nah jadi abang kakak gini, di situ di ayat itu dikasih, kami dapat ayat gitu kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ya kan? Masya Allah. Jadi memberi hadiah kepada orang yang tidak meminta-minta itu suatu kebahagiaan luar biasa. Dah? Saya ulang ya. Memberi hadiah kepada orang yang tidak meminta itu luar biasa. Yang kedua, ini saya belajar dari abang saya ya. Dari beliau bilang gini, Ustadz, ayat itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu saya pun ngerenung juga, bisa begini ya. Jadi beliau bilang gini, saya pengen jadi orang yang menjadi wasilah
adanya rezeki yang tak disangka-sangka. Wah, itu ajaib tak tuh? Jadikanlah diri kita. Ini nastar ya. Iya. Orang kayak ya, kukira biasa, ternyata setengah sudah habis. Ada yang mendadak lapar kayaknya. Kayaknya enggak perlu dibawa kemana-mana. Jadi abang kakak, beliau bilang sama saya, jadikanlah diri kita. Saya berdoa Ustadz, semoga Ayaman katanya bisa menjadi orang yang menjadi wasilah adanya rezeki yang tidak disangka-sangka itu. Jadi dia menjadi apa ya? Menjadi secret giver, pemberi rahasia. Tidak dimention, tidak disebut namanya, tidak nampak. Jadi dia menjadi pribadi. Kan ayatnya kan dibaca tuh, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan balasan kepada orang bertakwa tuh 2, jalan keluar dan dikasih rezeki dari yang tak disangka-sangka. Nah, beliau mengatakan, saya pengen dengan istri saya menjadi orang yang menjadi wasilah adanya rezeki tak disangka-sangka itu kepada seseorang itu. Siapakah orang yang dapat rezeki tak disangka-sangka? Orang yang tak pernah minta-minta. Kalau dia ngarap-ngarap nih, nanti begitu udah ngarap sama si A misal gitu, begitu ketemu si A langsung gercep, langsung pura-pura ada yang bisa dibantu pak. Ya, kita tahu dia modus gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang memang mukhlis ya, lillahi ta'ala, berkhidmat betul-betul, saya yakin abang kakak juga pasti bisa mendeteksi orang ini nih, nah gitu loh, orang ini spesial gitu. Nah, kasihlah hadiah-hadiah ke orang-orang yang begitu-begitu itu ya. Jadi kalau baik sama orang kaya, baik sama pejabat, baik sama artis, itu biasa. Biasa banget. Jadi kalau abang kakak baik sama orang yang kaya, baik sama pejabat, baik sama artis, baik sama orang terkenal, biasa. Cemana akhlak kita yang sesungguhnya, lihatlah bagaimana kita dengan pembantu, dengan supir, dengan tukang kebun, dengan tukang sapu jalan. Kalau kita tetap bisa berbuat baik sama orang-orang yang mohon maaf mungkin katanya secara strata lebih rendah begitu, itulah akhlak kita yang asli. Itulah sikap kita yang asli. Dan kita tidak boleh nilai orang itu dari casingnya, tidak boleh. Demi Allah tak boleh menilai seseorang dari penampilan luarnya, itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu, bisa jadi mungkin secara penampilan dia biasa saja, tapi akhlaknya, adabnya, sedekahnya, amal solehnya jauh melebihi kita. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ada orang tuh memang saya lihat dan perhatikan tuh, casingnya tuh sengaja dia tuh berpenampilan apa adanya gitu, biasa aja gitu. Tapi ketika kita tahu amal solehnya, insecure kita. Makanya jangan menilai orang dari casing. Jangan menilai orang dari casing. Ya, abang kakak, itu kira-kira salah satu pesan penting pagi hari ini. Jadi waktu kita mengerti pola tadi itu, saya bilang bahwasanya memberi kepada orang yang tidak meminta-minta itu rasanya amazing gitu. Sangat. Abang cobalah, abang kakak cobalah. Jadi kita tahu dia orang kaya gitu, mungkin kita tahu dia orang mampu gitu, atau mungkin dia kita lihat tuh nggak pernah gitu, aduh ngeluh pun nggak bang, sendal saya mau putus nih gitu, atau sendal saya rusak nih, nggak, kita nengok aja gitu, walah mau putus dah sendalnya tuh, diam-diam kita pura-pura susun sendal kan, tengok nomornya, oh nomor 42, beli kan. Itulah kita menjadi wasilah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kira-kira menurut abang kakak, orang-orang yang kerjanya tiap hari mikirkan orang lain tuh, dipikirkan enggak sama Allah? Hah? Pasti. Kira-kira menurut abang kakak, rezeki dia dengan rezeki orang lain beda atau sama? Hah? Pasti jauh rezekinya. Yang lain bang, kak, harus dapat duit dengan cara yang susah. Dia diam-diam ya dapat duit. Tenang-tenang aja rezeki datang. Kenapa? Allah tahu orang ini bukan untuk dirinya. Dia sedang mikirkan orang lain. Dia sedang memperjuangkan orang lain. Dia sedang menjadi wasilah. Dia kayak, tanda kutip ya, duta besarnya Allah gitu. Iya kan? Kan itu tugasnya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan tugasnya Allah tuh memberi rezeki dari arah tak disangka-sangka kepada yang bertakwa. Oke? Nah, orang ini memerankan peran itu. Kira-kira Allah langsung, oh ini agen aku nih. Ini perwakilan aku nih, perwakilan resmi. Berapa kali aku kasih kok sampai terus nih, kata Allah. Dah, aku kasih pintu. Aku kasih rezeki. Aku kasih pola. Aku kasih kemudahan. Jadi dia ngerjakan apapun,
tidak bikin dia sibuk dan lalai abang kakak. Karena dia tahu duit itu bukan untuk dia. Dia terima, kasih. Terima, kasih. Nah, berdoalah abang kakak. Semoga bisa jadi duta besarnya Allah di dunia. Bagaimana supaya jadi duta besarnya Allah di dunia? Nah, gimana jadi duta besar? Jadikan diri kita duta besarnya Allah di dunia. Duta besarnya Allah. Gimana caranya? Nih, saya sambil nyatet ya. Lakukanlah apa yang menjadi janji Allah. Allah bilang kan, siapa yang bertakwa, Allah kasih rezeki. Kita nengok ada orang bertakwa nih, orang soleh, orang baik, ya kan? Dia misal tukang cabut rumput, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid. Itu orang-orang yang secara fisik, mohon maaf ya, secara outlook mungkin biasa di mata orang umum. Bahkan diperlakukan, kadang-kadang saya nengok tuh seenaknya gitu. Gali kubur bang, dikasih duit 10.000 untuk berempat. Gali kubur, kasih duit 10.000 untuk berempat, berarti kan 2.400. Kalau saya tukang gali kubur, saya galikan 2 senti ya. Sisa kau gali seorang. Nyaman kau ya. 10.000 bang, pakai lempar. Habis itu dikasih sarung, sarung bekas jenazah. Sarung bekas mayat tuh, bekas orang meninggalnya tuh, dikasihkan ke itu. Ya, ngapa enggak belikan sarung yang bagus itu, bah? Ya, sampai rasanya gitu ya. Nah, orang-orang begini ini kan orang-orang yang Masya Allah ya, artinya tungkus lumus. Tuh yang katanya mau kesetaraan gender. Kau mau setara gender kah? Gali kubur lah kau. Tuh, manjat tiang listrik tuh. Katanya kan mau kesetaraan gender. Kami juga pengen juga ini, ambil tuh. Tukang gali kubur, pemandi jenazah. Kalau di Pontianak tuh bang, gali kubur tuh bang. Kadang tengah-tengah ya, ada kayu melintang di tengah. Itu harus pakai kapak. Mana punya sensor mereka? Habis itu pakai peti. Jenazah tuh harus pakai peti karena tanahnya mudah itu kan. Terus di bawah, kalau udah di bawah tuh berai, udah ditimba. Itu bisa 3 jam 4 jam. Bayangkan ngerjakan itu 3 jam 4 jam dibayar 10.000. Dikasih, dilempar kadang-kadang ya kan. Nah, orang-orang begitu tuh kan, enggak pernah minta. Saya pernah tanya kan sama orang itu, apa yang dibutuhkan pak? Dia bilang minta tali ya kata dia. Harga tali itu paling 30.000 40.000. Karena tali yang biasa kami pakai untuk nurunkan peti jenazah itu udah mulai udah tua, udah lama. Permintaan itu bukan minta mobil, minta baju baru, tak ada. Berapalah dikasih pak? Saya tak pernah minta-minta kata dia. Tak pernah, orang kasih alhamdulillah. Kalau tak ada, kenapa bapak masih gali kubur sampai sekarang? Amanah dari orang tua saya. Tak ada orang mau gali kubur sekarang kata dia. Biarlah saya, cuman agak jenazah tuh kasihan, nanti orang tuh tak ada yang ngurus. Terdiam saya. Nah orang-orang kayak gitu tuh cuman gitu lah. Maka tadi saya bilang kan, jadikanlah diri kita duta besarnya Allah di dunia. Gimana caranya? Otak kita, pikiran kita, hati kita mikirkan mereka kan. Mikirkan makan mereka, mikirkan ya minimal mungkin ya beras, ya kan, gula, garam, nah, minyak goreng yang mereka jelas-jelas butuhkan, perlukan. Ayo ikut support. Saya dengan bunda, dengan istri ada program Indonesia Mustahil Miskin. Minta itu bang, minta izin buku. Nah, nyeritakan sama kawan-kawan ya. Nih, ada namanya, makasih bang, Indonesia Mustahil Miskin. Ini juga kerja sama amalsoleh.com. Masih jalan terus kan? Masih. Nah ini hamba Allah istimewa. Ini tim-tim kita. Nah ini kan ya, dengan Tuan Guru Indonesia nama programnya Indonesia Musya Lapar. Ini orang-orangnya, ya kan? Penjaga kubur, guru ngaji kampung, marbot masjid, penggali kubur, mandi jenazah. Kami merasa diistimewakan. Adanya program ini Indonesia Musya Lapar, padahal sebelumnya profesi kami selalu dianggap tidak penting. Mau bukti tidak? Guru ngaji ini dianggap tidak penting. Kalau les piano berapa bayarnya? 2.500.000. Nah, begitu guru ngaji? 25.000. Mantap enggak? Luar biasa kan orang tuh. Nah, ini grafiknya 0 sampai sekarang. Ini terakhir update Agustus itu 2023 itu sekitar 800-an orang, 700 lebih. Nah, ini ada kartunya Mbak Allah istimewa, ya kan? Nah, ini menjadi seorang guru ngaji bukan untuk mencari bayaran dan materi, melainkan untuk mencari kemuliaan di sisi Allah. Nah, orang-orang begini nih, abang kakak,
Kalau dikasih baju nih, sebiji ya baju kita kasih tuh, Ya. dipakai terus berkali-kali, masya Allah. Tuh tengok muka mereka nih, terima hadiah. Hamba Allah istimewa, paket hadiah, senangnya luar biasa mereka, ya kan? Nah ini muka-muka mereka bang Kakak tengok. Ada bangun. Ada bangun juga. Dia termasuk wali zona kan? Ya. Wali zona. Nah ini titik-titiknya. Ini kan Ustaz Ridwan menangis haru. Salah satu hamba Allah istimewa ketika menceritakan bagaimana dianggap istimewa. Pergi umroh kemarin belum nih. Pak Kamil ya kan menggali kubur. Nah ini Pak Kamil yang saya pernah cerita. Ustadz kata dia, makasih lah selama ini ngasih kami paket. Saya bilang bukan dari saya Pak Kamil, itu dari orang. Nanti kalau Ustadz meninggal biar saya galikan kuburnya. Kata dia. Abang punya restoran. Ya. Maka cara abang membahagiakan orang adalah dengan ngasih makan orang ke restoran. Iya. Abang punya kebun, abang kasih hasil kebun abang ke orang lain. Nah beliau ini gali kubur. Dia bilang, Ustadz kalau Ustadz meninggal saya galikan. Jadi saya bilang, oh iya Pak Kamil, tapi Pak Kamil lah dulu. Saya bilang. Nah ini namanya Pak Kamil tuh. Dialah yang mau galikan kuburan saya, kata dia. Masya Allah, saya tuh ya ketawa ya. Nah ini kan ini penggali kubur berprofesi selama 30 tahun. Ia berkata, ya kan, Ustadz kalau ada orang yang meninggal, saya merasa tertawa dan lucu, kata dia. Kenapa? Kan? Karena ketika yang meninggal banyak dari mereka yang hanya datang dan menangis. Tetap saja yang menggalikan kubur kami, kata dia. Orang tuh cuma nangis ya, kata dia. Tapi tidak pernah ini. Akhirnya kita ketawa semua. Nah ini muka-muka mereka nih. Tuh lihat. Tuh senangnya mereka ya kan. Nah ini abang kakak hamba Allah istimewa nih. Waktu itu sama Ustaz Abdul Somad ya kan. Ada Pak Wakil Gubernur juga. Ada yang pakai sepeda, ada yang pakai sampan, ada yang pakai oplet angkot. Nah ini muka-muka ibu-ibu. Nah, ada yang pakai motor. Nah, ini ada salah satu hai kita yang baru selesai gali kubur. Betul-betul dari kuburan. Itu bawa cangkul ya kan. Nah ini Pak Kamil. Keyakinan akan berubah suatu. Nah ini program yang lain. Hamba Allah istimewa nih paskas bahagia sebahagiakan. Jadi abang kakak ada umroh bahagia juga. Ini majalah kata dia. Ini buku laporan profil. Majalah Trubus nih. Jadi sekarang sudah 800-an. Doakan abang kakak semoga silakan follow nanti di abang kakak kalau mau lihat ini detail-detailnya bisa di @mustahillapar ya, @mustahillapar atau lihat di amalsoleh.com juga ada. Jadi begitu abang kakak. Hari ini pelajarannya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi brand ambassadornya Allah atau menjadi duta besarnya Allah. Jadi gimana caranya? Bahagiakan orang lain, senangkan hati orang lain, kasih surprise, kasih hadiah, biasakan salam tempel gitu abang kakak. Nah standby kan duit-duit kecil kayak gini, ini nyontohkan ya. Saya pun belum juga baik gitu ya, sedang berusaha, tapi biasakan ada standby duit-duit kecil kayak gini. Berdoa sama Allah, berdoa. Saya bukan dapat ujuk-ujuk, dapatnya berdoa juga. Ya Allah, jadikan saya wasilah kesenangan hati orang lain, jadikan saya bisa menyenangkan hati dan bisa bahagiakan orang banyak. Nah, gitu. Nah, salam tempel ya kan. Orang bantu kita, dia ikhlas lillahi ta'ala. Tapi akan lebih ikhlas lillahi ta'ala ketika kita misalnya kasih dia doa, kasih dia semangat, kasih dia alasan kenapa dia harus memudahkan urusan orang. Misalnya ada kayak santri bandara kan. Nah, mereka memudahkan urusan orang. Kita kasih tahu, abang nih memudahkan urusan orang, semoga nanti urusan abang dimudahkan Allah di dunia dan di akhirat. Nah, gitu mulut kita tuh sudah belum bisa ngasih duit misalnya itu. Ya ngasih kata-kata, ya kan? Terus misalnya gini, kita belum bisa misalnya bantu dalam bentuk uang misalnya. Kita bantu dalam bentuk tenaga, bantu ngangkat-ngangkat, bantu berkemas, intinya mudahkan urusan orang lain, ya. Mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi begitu abang kakak, kira-kira pagi hari ini pelan-pelan kita berusaha menjadi orang yang menjadi duta besarnya Allah. Ingat tadi rumusnya. Ketika kita menjadi duta besarnya Allah abang kakak, kita mikirkan orang lain, kita ngasih hadiah untuk orang lain, Allah pasti ya ngasih kita rezeki lebih. Saya yakin dan sangat percaya. Kemarin ada testimoni dari sahabat kita, abang kita. Beliau tuh bercita-cita pengen punya 7 restoran. Ya kan? Tapi
Caranya nanti 7 restoran ini, restoran yang berbayar, lalu punya restoran gratis 1, berarti total 8. Hitungan manusia, matematikanya adalah bikin dulu 7, baru bikin yang 1. Gitu kan, otak kita kan. Jadi jadi 7 hari dalam seminggu. Kenapa 7? 7 hari kan. Hari pertama dari restoran A, hari pertama restoran kedua, hari ketiga restoran ketiga, hari keempat. Begitulah sampai akhir seminggu tuh penuh. Restoran gratis ini dipenuhi oleh ini. Tapi cara Allah tidak begitu. Allah balik kondisinya. Ternyata secara tidak sadar beliau ini sudah punya rumah makan gratis di awal. Sudah punya konsep berbagi gratis di awal. 1 biji. Di masjid, ngasih orang soleh. Ingat ya bang kakak, yang dikasih adalah orang yang taat. Yang dikasih adalah orang yang dekat sama Allah. Yang dikasih adalah orang yang menyembah Allah. Begitu rezeki itu bang kakak, kita kasih kepada orang yang tadi Al-Baqarah 273, orang-orang baik, orang-orang soleh, orang taat, orang yang hatinya juga ikhlas lillahi ta'ala. Apa yang terjadi sama abang kita nih? Justru Allah balik. Buka 1, jadi 7 sekarang. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ini udah tinggal nunggu waktu aja. Bisa jadi lebih dari 7. Secara tidak langsung, Allah tuh pengen ngasih tahu, rezeki itu dari aku, kata Allah. Hitung-hitunganmu beda sama hitunganku. Matematikamu tidak sama dengan matematika aku. Berikanlah orang yang taat itu, kasih makan orang yang soleh itu, kasih makan orang yang membesarkan agama Allah itu, aku akan besarkan dirimu. Jadi kalau dulu kita berpikir, aku jadi penikmat dakwah, ya kan, tangga-tangganya tuh gitu ya. Kita pertama jadi penikmat dakwah. Oh, penikmat sedekah dulu, penikmat pemberian orang lain. Habis itu penikmat dakwah. Habis itu naik lagi berdakwah. Sekarang menjadi pemberi orang yang berdakwah. Wah, gimana tuh kira-kira bang kakak? Kita menjadi fasilitator, menjadi wasilah untuk para pendakwah-pendakwah ini atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini, siapapun dia, seperti tadi saya bilang tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid. Masya Allah, tabarakallah, sekarang kita yang mikirkan mereka. Kira-kira Allah kasih kita rezeki lebih tak? Ya, pasti. Pasti. Allah cukupkan tak rezeki kita? Pasti. Allah lebihkan tak? Ada testimoni? Ngerasa ini saya. Kayak itu pernah bilang ke saya. Jangan tadi. Oh jangan, suara aja. Suara aja. Jadi perhatikan orang yang dekat sama Allah. Nah, perhatikan orang yang dekat sama Allah. Dia yang datang ke masjid sebelum azan. Dia yang azan juga. Berarti kan marbat masjid, Ustaz. Orang yang dia selalu datang ke masjid sebelum azan. Terus juga dia yang azan juga setiap waktu gitu. Artinya kan dia yang diperhatikan oleh Allah gitu kan. Dia memperhatikan waktunya Allah. Ya. Terus? Sedangkan kita juga memperhatikan beliau gitu. Ya. Nah itulah testimoni dari saya gitu, Ustaz. Saya pernah beli gamis. Setiap sholat dia pakai gamis yang saya kasih, Ustaz. Masya Allah. Terus akhirnya ketagihan setelah gamis, celana, terus sepatu, dan selalu dipakai sama beliau. Masya Allah. Untuk azan, untuk apa gitu. Nah itu pahalanya ngalir untuk gitu, Masya Allah. Dan setelah itu kerejekiannya naik, Ustaz. Pasti. Karena memberi kepada orang yang taat dengan memberi kepada ahli maksiat itu beda efek. Apa? Beda efek. Jadi memberi pada orang yang taat itu luar biasa. Lihat Ayaman yang lagi ngomong Doraemon. Nggak nampak. Ya. Jadi coba perhatikan. Perhatikan orang-orang yang tadi itu orang yang taat. Energinya, semangatnya. Dan tadi saya bilang, kenapa dia bisa powerful? Karena orang ini memang sudah tidak lagi meletakkan harapan pada makhluk. Ketika ada yang merhatikan dia, ada yang mempedulikan dia, dahsyat. Maka tadi saya bilang, kalau memberi pada yang taat, pasti beda efek. Beda dampaknya. Nah, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa terus bersemangat ya Bang Kakak ya. Untuk melakukan kebaikan. Dah, itu dulu untuk pagi hari ini. Terima kasih. Saya ada janji selanjutnya untuk menemui Ninja Hattori, kemudian Jimmy Maruko-chan. Maruko-chan, kemudian macam-macam lah. Pokoknya ada janji, insyaallah orang-orang baik yang akan kita temui hari ini. Doakan Abang Kakak urusan saya di sini dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, diberkahi Allah. Dimanapun kita berada, kita tetap bawa bendera Palestina. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di Palestina selalu dijaga Allah, dilindungi Allah. Dan mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi.
Terima kasih banyak abang kakak sudah membersamai doakan Ayaman ya. Kita semuanya dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini selalu diberkahi, diridhoi, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Berkah selalu abang kakak, sehat-sehat semuanya. Makasih banyak. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan mama saya, ibu saya, doakan kami semuanya, keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, adik-beradik saya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doa yang sama untuk abang kakak semuanya. Tetap semangat mendoakan abang kakak dari dari sini gitu ya. Dari di mana tuh Ayaman? Pokoknya dari sini lah. Ya, dari sini didoakan ya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejip Ustaz. Den, saya pamit langsung Den ya.